Salam potensi. Sahabat seru, tadi sebelum saya berangkat ada satu peserta training saya yang meminta waktu saya untuk ngobrol, untuk konseling tentang satu masalah yang katanya bikin dia mumet betul selama ini. Dan itu bisa saya lihat dari ekspresinya sebelum dia cerita, bahkan dia udah nangis duluan. Menurutnya sih ini sudah lama sekali dia ingin ceritakan ke saya, tapi ya dia terus menunda. Dan tadi menurut dia adalah momen yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jadi ceritanya dia sedang punya dilema besar dalam kehidupannya, karena di satu sisi sebagai mahasiswa dia harus menyelesaikan tugas kuliahnya, tugas akhirnya, menulis skripsi. Karena bagi ukuran sebagian besar orang, seseorang dikatakan sudah selesai kuliah dan sudah selesai hasil akhir belajarnya adalah ketika seseorang itu punya ijazah. Dan untuk bisa mendapatkan ijazah, maka di pendidikan formal di perguruan tinggi itu ya harus buat skripsi. Nah, masalahnya adalah ini teman dia sama sekali tidak punya hati untuk menyelesaikan skripsi. Nanti saya akan ceritakan kenapa. Nah, di sisi lain dilema yang menjadi dilema dia adalah sebenarnya dari proses bergaul dia selama ini dengan orang-orang yang menurut dia itu punya mindset yang berbeda dari kebanyakan orang, dari buku-buku yang dia baca tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sukses, keberhasilan, apa ukurannya, dan dia berkesimpulan sebenarnya yang namanya prestasi, keberhasilan itu tidak melulu soal selesainya studi secara akademik gitu ya. Dia ini adalah salah satu mahasiswa yang kuliah di jurusan bahasa Inggris yang saat ini kemampuan berbahasa Inggrisnya itu sangat luar biasa bagus. Nah, bagi dia ketika dulu ada pesan dari orang tuanya kalau kuliah ya kuliahlah sampai selesai, bagi dia pemahaman selesai di situ ya sudah dia dapatkan, karena dia memahami selesai belajar berarti ya mendapatkan sesuatu yang diharapkan, yaitu mampu menemukan apa yang dia pelajari itu sehingga dia menjadi mahir, menjadi mampu, menjadi bisa, menjadi expert di bidang yang dia pelajari itu. Dan dia sekarang sudah mendapatkan itu. Dia sudah expert sekali dalam kemampuan berbahasa Inggris. Bahkan ada salah satu waktu itu seorang yang datang dari Malaysia, seorang relawan, karena si anak ini juga bekerja sebagai salah seorang relawan pendidikan di salah satu pengungsian. Orang asing itu ketika berinteraksi dengan teman saya ini, mereka memuji kemampuan berbahasa Inggrisnya, wow, keren sekali gitu. Yang bahkan menurut dia di negara dia nggak ada anak muda, apalagi mahasiswa, statusnya masih mahasiswa, yang punya kemampuan berbahasa Inggris sebagus teman saya yang curhat tadi itu. Nah, ini tentu menjadi dua hal yang sangat sulit dalam menjadi pilihan dalam hidupnya. Di satu sisi dia harus menyelesaikan skripsi yang hatinya tidak ada di situ, sementara di sisi lain dia sebenarnya bagi dia
ada target besar lain yang dia harus justru lebih fokuskan dalam kehidupan ini. Karena bagi dia kalau saya sama saja seperti orang lain, ya berarti saya ini tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih. Padahal yang saya inginkan selama ini menurutnya adalah bagaimana saya menjadi orang yang tidak biasa. Dalam ketidakbiasaan itu justru dia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar dalam kehidupannya bagi bangsa, bagi orang-orang sekitarnya, dan juga bagi keluarga yang sangat dia cintai. Nah, tadi saya coba beri gambaran itu untuk meyakinkan dia apakah sebenarnya proses studinya itu sudah selesai atau belum. Saya ajukan dua pertanyaan. Apa sebenarnya yang menjadi ukuran seseorang itu selesai studi? Pertama adalah kamu punya satu lembar kertas formalitas yang biasa orang menyebut dengan nama ijazah, tetapi kamu tidak bisa berbahasa Inggris sebagai jurusan yang kamu pilih. Atau kamu bisa berbahasa Inggris dengan sangat lancar, fasih, baik, sesuai dengan jurusan yang kamu pelajari, yang kamu ambil, tetapi kamu tidak punya ijazah. Ternyata dia melihat yang kedua ini. Saya lebih bagus tidak punya ijazah, tetapi saya punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik, dan alhamdulillah yang terakhir saya sudah punya. Walaupun saya tidak berarti sombong, berhenti belajar, bukan. Saya akan terus belajar. Tapi bagi saya hasil akhir belajar itu bukan pada kita punya ijazah atau tidak, tapi saya pada mampu apa atau bisa apa saya. Nah, ini yang sebenarnya dia ingin bersikeras pada sikapnya, dan dia ingin mengubah mindset kebanyakan orang. Yang disebut belajar itu adalah hasil akhirnya ketika kita mampu apa, ketika kita bisa apa, ketika kita berubah apa, bukan ketika kita punya kertas apa tetapi kita tidak bisa apa-apa. Sahabat seru, terkadang harus kita akui kebanyakan orang terjebak pada hasil belajar. Tapi sebenarnya yang dalam belajar itu lebih penting adalah proses belajarnya. Proses belajar sehingga kita menjadi apa, sehingga kita mampu apa. Berapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita selama ini justru mereka belajar untuk mendapatkan ijazah, lalu mereka lupa pada substansi belajar agar dia menjadi apa atau bisa apa. Nah, sahabat seru, ada 3 tahapan setidaknya dalam belajar itu. Ada namanya belajar tentang, ada belajar melakukan, ada belajar menjadi. Ketika kita belajar tentang, maka sesungguhnya pada akhirnya semestinya kita akan menjadi apa. Itulah substansi belajar yang semestinya harus disadari oleh kebanyakan orang, terutama teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang belajar di tempat-tempat pendidikan formal. Ingat, ijazah itu adalah sebuah kertas yang tidak menggambarkan kita bernilai apa, tetapi pengetahuan dan kemampuan apa kita yang sesungguhnya menunjukkan kita bernilai seberapa. Salam potensi.